Halo semuanya, balik lagi sama gue Amin di YouTube channel gue, Amin W Daily. Dan kali ini lu lagi nontonin segmen gue yang namanya Keluarin Aja Dulu. Yaitu segmen di mana gue bakal monolog dan gue bakal ngebahas isu-isu atau hal-hal yang lagi rame dan berkembang di internet maupun di masyarakat. Hal ini merupakan opini gue pribadi, pendapat gue pribadi, hal-hal yang gue rasakan pengen gue keluarin aja dulu. Dan untuk episode kali ini gue pengen ngebahas lebih ke cerita daripada ngebahas hal-hal yang lagi rame. Bisa gue ngebahas politik, ngebahas hal-hal yang lagi viral, tapi gue lagi pengen cerita. Seminggu ini tuh cuaca di Jakarta lagi parah banget. Dari paginya tuh cerah, terang, siangnya panas banget. Terus menjelang sore, malamnya hujan angin, sampai malam gerimis. Yang mana bikin rawan banget penyakit, bikin badan jadi drop, terus bikin orang pulang kerja juga pada macet-macetan, terutama setiap hari Jumat atau Rabu malam tuh. Kalau gue ngerasa ya, gue nggak tahu kalau 2 hari itu tuh kenapa rame banget ya, Rabu malam sama Jumat malam, ditambah hujan, macet, lu tau sendiri jadi gimana. Dan gue pengen ngomongin dalam seminggu ini di Jakarta tuh lagi ada 2 kali fenomena pohon tumbang yang menewaskan ya, yang menimbulkan korban jiwa maksud gue. Yang mana yang pertama lu pernah lihat mungkin di Pondok Indah ada mobil Lexus yang jatuhan pohon. Akhirnya si pemilik mobilnya tewas di tempat. Yang mana yang kedua itu ada di Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Di Jaksel lagi itu ada 2 mobil yang kejatuhan pohon tumbang, yang mana gue sempet lewat di situ. Pas gue lewat, kok macet banget tumben. Emang karena hujan sih, gue ngerti kan hujan macet, tapi kali ini macetnya nggak normal karena macet banget. Ternyata pas gue cek, memang ada mobil yang ketimpa pohon tumbang. Yang mana ada 2 mobil hitam dan mobil putih. Yang hitam kalau nggak salah Avanza, yang putih gue lupa mereknya apa. Yang mana yang Avanza ini pas banget ya, sama kayak mobil Lexus sebelumnya. Lu kalau ngeliat fotonya, mungkin kalau mobil Lexus yang ketiban pohon tuh bener-bener di depan pengemudi depan gitu jatuhnya, kayak melintang di pengemudi depan. Sama kayak yang ya, Avanza kali ini yang di Dharma Wangsa itu juga sama, di depan kap mobil, di depan kursi pengemudi, yang mana menewaskan korban jiwa juga. Mana dalam seminggu 2 pohon tumbang dengan cuaca yang parah banget, angin kenceng banget anginnya, hujannya lebat banget, sore-sore. Dengan 2 kejadian ini kayak gue ngerasa, memang sih karena bisa dibilang karena bencana alam, karena tragedi alam kan. Karena bencana alam kita juga nggak bisa memungkiri, tapi kayak gue ngerasa kayak sedih aja gitu. Yang mana 2 tempat tersebut tuh kayak masih dekat di lingkungan gue gitu, di lingkungan gue tinggal, di lingkungan gue kerja. Jadi gue ngerasa kayak oke, di Jakarta Selatan kayak makin lama makin bahaya nih. Yang mana emang kalau sekitaran Dharma Wangsa sih banyak banget pohon ya, banyak banget pohon-pohon, terutama pohon-pohon yang tinggi-tinggi, yang tua-tua sih banyak banget. Dan cukup bikin gua kayak ngerasa sedih gitu. Kok bisa sih dalam seminggu ada 2 korban tragedi pohon tumbang, yang mana sama-sama di depan kap mobil, di depan kursi pengemudi. Tidak bisa terhindarkan, tapi mau nggak mau kita harus punya solusi sementara sih. Karena kalau mau dirombak kan argumennya karena pohon tumbang, karena pohonnya udah tua pertama, terus karena mungkin yang kedua daerah sekitar atau di akar-akar pohonnya itu memang beton, aspal, trotoar-trotoar batu, jadi kan akarnya jadi nggak bisa menjalar kayak panjang ke bawah gitu. Jadi kalau kena hujan, kena tetesan hujan kan lama-lama tanahnya gembur, akhirnya tumbang dan segala macam. Kalau mau diubah struktur kotanya, struktur bangunan sama jalannya mungkin agak sulit. Kita sih kayaknya bisa ngelakuin hal penanggulangannya sebelum kejadian. Kayaknya sih harus yang ada di kepala gue ya. Gue mencoba mencari solusi. Kayaknya apa sih yang bisa kita lakuin dengan hal kayak gitu. Gue sih mikirnya kayak mungkin ranting-ranting pohonnya bisa ditebang-tebangin ya, yang udah menjalar-jalar, biar meringankan bobot si pohon. Jadi ketika tanahnya itu kena hujan atau gembur, jadinya tetap steady gitu, karena batang-batang yang udah pada potong-potongin. Yang kedua mungkin bisa dicagak
Tapi gue sih ngebayangin konsep cagaknya agak repot sih, soalnya kan bener-bener di trotoar jalan. Kalau lo mau cagak pakai kayu atau pakai apa kayak agak susah, tapi mungkin bisa dicagak atau ditahan gitu kan, biar pohon-pohonnya seenggaknya bisa lebih stabil, nggak sampai tumbang. Gue sih jadi ngeliatnya kayak Final Destination gitu, kayak kenapa pas banget, kayaknya mobil kan panjang ya, kenapa harus di depan banget dan dua-duanya gitu. Ada gue juga agak mikir ke arah kesananya juga sih. Tapi sih gue turut berduka juga buat korbannya. Sedih banget kayaknya. Mungkin lu lagi kerja, mungkin lu lagi di luar, atau mungkin lu lagi mampir neduh, keluarga lu di rumah, tiba-tiba ada kabar bahwa bokap lu nggak ada, bokap lu meninggal gara-gara ketimpa pohon tumbang. Aduh, sedih banget. Gue gak kebayang ya. Kayaknya kalau hujan gede lagi dan angin kencang, kayaknya bagus langsung mampir ke McD dah. Coating aja, coating natural. Bagus buat mampir ke Indomaret, ke McD atau kemana, jangan di taman atau jangan di depan pohon, di samping pohon, jangan di pinggir jalan. Tapi kayaknya susah juga sih kalau misalkan nggak di pinggir jalan, karena kan Jakarta kan padat ya. Mau nggak mau sih di pinggir jalan, tapi sebisa mungkin kayaknya harus dihindari sih. Masuk aja, parkir aja dulu, bayar juga sih, tapi parkir ke Indomaret, yang paling banyak Alfamart, Indomaret, ke minimarket, parkir dulu, nedo di dalam. Di pinggir jalan sih kayaknya agak PR ya. Dan nggak cuma pohon tumbang, ternyata banjir juga masih terjadi. Bukan masih terjadi sih, bang, kayaknya mah bakal ada terus, tapi kali ini gara-gara hujannya memang gede banget. Kemarin banjir di Mampang, banjir parah banget, kayak sampai sedada deh, apa seperut gitu, turut orang dewasa ya. Di Mampang, di Tendean, di mana-mana. Hari apa ya? Kamis kemarin tuh, wah parah banget Tendean, Mampang, pokoknya jalur-jalur situ macet banget, banjir banget. Walaupun gue udah ngeliat semacam improvement dari Pak Pramono Anung ya, gue ngeliatnya kayak selokan-selokan dekat rumah gue, akses air, selokan-selokan itu udah mulai pada dibenerin atau diganti dengan yang lebih besar. Itu langkah yang bagus, tapi kayaknya sih kurang buat menangani banjir ya, karena memang pada dasarnya susah banget juga nanganin banjir di Jakarta. Tapi satu hal yang perlu gue sampein, kan di dekat rumah gue ada kali Pesanggerahan. Dan seingat gue ya, pas zaman Gubernur Pak Ahok tuh kali itu selalu dibersihin, selalu dikeruk, selalu ada eskavator, selalu dibersihin dan nggak sampai dangkal. Tapi buat akhir-akhir ini beberapa tahun terakhir kayaknya gue nggak pernah ngelihat ada pembersihan kali lagi ya, terutama di Kali Pesanggerahan. Cuma kayak penyaringan sampah aja. Kayaknya kalau dibersihin total kayaknya gue nggak ngelihat sih, terakhir udah lama banget kayaknya. Dan gue ngerasa kalinya tuh udah bener-bener dangkal banget. Lu dari atas pun udah bisa ngelihat tuh, udah ada dasarnya tuh, udah sampai dasarnya, terus samping-sampingnya udah banyak eceng gondok, udah banyak tanaman-tanaman. Walaupun gue ngerti sih kalinya tuh memang udah direvitalisasi, udah gede gitu, udah lebar, tapi kan kayaknya mah tetap perlu perawatan dah, nggak dibiarin aja gitu. Gue ngerasanya memang kayaknya salah satu faktor utama mungkin ya, itu kali-kalinya memang harus direvitalisasi sih. Pas zaman Ahok mungkin cukup cukup kasar ya dalam tanda kutip tuh, kayak gusur-gusur warga di bantaran sungai. Walaupun sih argumennya bener ya, biar nggak ngalingin sungai, biar sungainya bisa dilebarin atau bisa direvitalisasi, tapi kalau dengan cara yang lain gue masih belum nemu caranya gimana. Kayaknya sih mau nggak mau harus dibongkar biar kalinya bener. Tapi nanti kita lihat si Pak Pramono tuh caranya gimana. Apakah dia tetap mau pakai? Kayaknya kalau pakai caranya Pak Ahok terlalu ekstrim sih. Kayaknya beliau nanti mah pakai cara-cara alternatif lain aja. Tapi sih gue berharap sih cara alternatifnya bisa cukup efektif biar sungai-sungai di Jakarta tuh nggak pada meluap. Karena sungai dekat rumah gue aja kayaknya udah lama nggak diperhatiin. Kali Pesanggerahan dekat rumah gue jadi cetek, jadi banyak eceng gondok, jadi malah di bawahnya buat orang mancing. Jadi kan kali misalkan lebar setengahnya kan ada tumpukan tanah gitu kan, orang pada mancing di situ di tumpukan tanahnya. Harusnya kan itu jadi bagian dari sungai gitu.
sebenarnya masih banyak hal yang perlu diperbaiki di kota gua, di tempat tinggal gua. Gua pengen kota gua jadi tempat yang ternyaman buat gua, tempat gua bisa hidup dengan damai, dengan nyaman. Otomatis kan perlu terus Sedikit curhat sebenarnya. ya kan bisnisnya. Segala hal lain sih sebenarnya kayak memang tidak bisa terpungkiri, memang tidak bisa dihindarkan bahwa emang agak susah kalau buat olahraga di weekday. Kadang gue kalau misalkan mau jogging ataupun mau sepedahan di weekday harus pagi-pagi buta sih, karena kalau udah jam 6:30 lu masih di jalan, entah itu lari, entah itu naik sepeda, entah apapun, kayaknya mah bakal serempet motor. Karena udah mulai beneran motor kayak. Emang karena kotanya padat, jadi memang susah cari tempat yang lebih tempat yang sepi, tempat yang nyaman. Kalau sekalipun ada pun harus mental. Kalau gue tuh harus ke Bintaro sektor 9, sektor 7 biar dapat tempat yang fresh dan enak buat olahraga. Tapi kan kalau gue butuhnya cepet buat weekday, kalau misalkan gue sebelum kerja, terus misalkan mau jogging dulu atau mau sepedahan dulu, kayaknya harus pagi banget, kayak jam 5, setengah 5 gitu-gitu. Jadi gue ngerasanya agak effort aja, tapi ya mungkin next bakal lebih baik. Oke, mungkin segitu aja dari gue. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Terima kasih telah mendengar ocehan gue sampai habis. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Thank you and goodbye. Nah, hanya kan ya kan beton